pagi hari ini masih bersama Bu Faiza selaku wali kelas 4. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu Neni. Bagaimana, sehat? Alhamdulillah. Oke. Di sini saya mau bertanya Bu mengenai kegiatan pembelajaran sehari. Yang pertama, bagaimana cara agar siswa tertarik dengan pembelajaran saya, seperti siswanya tidak bosan, kemudian tidak mengantuk, kemudian ketika siswa tidak fokus. Ini Bu Neni kan juga masuk di beberapa kelas ya. Oke. Mungkin Bu Neni itu bisa menarik perhatian siswa dulu. Jadi guru yang disenangi siswa itu guru yang ditunggu-tunggu. Mungkin bisa dengan cara warna berpakaiannya Bu Neni. Kalau warnanya cerah, mungkin kan anak-anak juga tertarik, menarik perhatian dulu lah. Itu untuk yang di non pedagogiknya, untuk non pengetahuannya. Terus untuk supaya anak-anak itu tertarik dengan pembelajaran yang jenengan. Misalnya kita itu pembelajaran kalau yang monoton sekali pasti anak-anak juga cepat bosan. Kalau kita hanya mengajar berdasarkan RPP, namanya RPP kan rancangan, berarti itu bisa terjadi, bisa berkurang, bisa ditambah. Nah, kita kemas dengan pembelajaran yang menarik. Mungkin di awal kita kasih kayak pemanasan gitu kan, warming up, dikasih apa itu istilahnya, lupa saya, dikasih kita tepuk semangat. Nah, dari situ kan anak-anak sudah muncul motivasi, muncul semangatnya untuk belajar dengan jenengan. Terus ketika pembelajaran mungkin dikasih tebak-tebakan, kuis, yo siapa yang bisa menjawab pertanyaan saya nanti dapat nilai dari saya, tambahan nilai gitu. Kalau misalkan pembelajaran yang jenengan di akhir gitu kan, yo siapa yang bisa menjawab pertanyaan nanti bisa pulang dulu. Itu kan salah satu cara agar anak-anak itu tertarik dengan pembelajaran jenengan. Kalau misalkan ada anak yang ngantuk, dikasih aja pertanyaan, tiba-tiba pertanyaannya nggak perlu sulit, pertanyaan yang ringan-ringan saja. Coba ini jawab pertanyaan saya tadi, saya ngomong apa ya? Nah, anak kan jadi saya nggak boleh ngantuk supaya saya nggak malu, supaya bisa menjawab pertanyaan. Kemudian yang kedua, bagaimana cara atau tips agar kita sebagai guru bisa memahami tentang karakteristik anak, kemudian kemampuan dan keinginannya. Biasanya ini pada waktu pertama masuk kelas tersebut kan kita belum tahu karakter anaknya ini seperti ini, karakter yang lain seperti ini. Oh iya, itu semuanya. Mungkin jenengan kalau di ajaran baru sama seperti saya pun, kalau ajaran baru saya belum tahu karakter siswa yang akan saya ajar bagaimana. Kita cari informasi dari wali kelas sebelumnya, atau mungkin dari guru-guru pengampu yang lainnya, tanya misalkan si A ini karakternya gimana sih, atau mungkin kita tanya wali kelas sebelumnya, Bu, di murid kelasnya jenengan itu karakter yang paling menonjol karakter yang bagaimana, kita adakan sharing. Kemudian selain itu kita juga adakan gitu, misalkan tes diagnotis itu bisa dilakukan di awal pembelajaran supaya kita juga mengetahui, oh gaya belajar si A ini begini, si B begini. Jadi ketika kita mengajar kita sudah tahu metode apa yang bisa saya lakukan untuk mengajar siswa. Kemudian menurut Bu Faiza, jika kita kita membuat RPP, bagaimana cara mencari metode pembelajaran dan memilih metode pembelajaran yang baik ketika sudah mengetahui karakteristik siswa di dalam kelas? Oke, itu kaitannya dengan metode pembelajaran ya. Memang terkadang Bu Neli ya, kita sudah membuat RPP. Nah, di RPP itu mencakup dengan materi dan juga metode apa yang akan kita terapkan. Ya sekali lagi namanya RPP itu kan ya memang sebagai acuan kita, tapi tidak selalu harus dengan plek dengan RPP. Katakan dengan di kelas saya, di kelas 4A itu pakai metode ini. Ternyata ketika hari H metode ini nggak pas diterapkan. Nah, boleh nggak mengubah metodenya? Boleh. Nah, jadi kita harus mengetahui ya karakter siswa itu supaya metodenya
bisa diterapkan dan anak itu bisa menyerap apa yang jenengan ajarkan. Terkadang itu begini Bu, dalam pembelajaran kalau kelas 1 itu kan kadang guru memakai metode yang konvensional, katakan metode ceramah, itu kan enak bosan. Kalau sesekali mungkin panjenengan bisa memakai media audiovisual, kan sekolah kita ada proyektor, nah itu salah satu. Jadi anak itu merupakan sesuatu yang baru belajar menggunakan media proyektor itu. Jadi ketika jenengan mengajar IPA itu kan banyak materi yang praktikum. Kalau kita hanya mengajar berdasarkan textbook atau berdasarkan buku saja, itu kan kurang mengembang. Nah, kalau kita manfaatkan media ini dengan ini, misalkan pembelajaran perubahan wujud zat, ya anak tahu misalkan mencair itu dari es batu dibiarkan menjadi air. Kalau kita tunjukkan video atau mungkin bahkan bendanya langsung, anak itu sangat tertarik untuk belajar. Kemudian bagaimana cara memilih sumber belajar yang akurat dan menarik? Kadang kita cuma hanya terpaku pada buku ajaran. Oke. Kalau gitu kan kita sebagai guru itu kita diberikan kewenangan untuk memilih sumber belajar. Nah, sumber belajar buku bisa, buku pendampingnya anak-anak itu bisa kita gunakan juga. Tapi kan kita sebagai guru bukan biasanya, memang seharusnya punya sumber-sumber yang lain, data pendukung untuk mengajar materi yang relevan dengan bukunya anak-anak. Selain dari buku, kita manfaatkan dari internet. Jadi semua kalau kita manfaatkan dari internet, katakan dari YouTube itu juga bisa merupakan salah satu sumber belajar. Berarti tidak saklek dengan buku pegangan saja ya? Tidak. Kemudian yang terakhir, menurut Pak Iza selama praktek 1, 2, dan 3, bagaimana pembelajaran atau simulasi yang saya lakukan? Oh ya, simulasi yang iya, saya juga mengamati kan itu sebagai observer. Ya sebetulnya sudah baik Mbak Nelly. Bukan Mbak ya, supaya lebih sudah baik, sudah sesuai dengan RPP. Mungkin jenengan masih terpakunya tuh begini, saya mengajar harus sesuai dengan RPP-nya ya. Sebetulnya kan kita bisa mengajar, kita sesuaikan dengan situasi yang kita hadapi sekarang. Jadi ya kadang Mbak Nelly masih memaksakan metode pembelajarannya itu sebetulnya kurang pas dengan materi tersebut dan di kelas tersebut. Tapi ya karena jenengan juga mikirnya saya harus sesuai dengan RPP, ya akhirnya tetap dilaksanakan, namun ya ada beberapa kekurangan itu. Jadi kan kadang siswa itu mungkin jenengan mengamati ada siswa yang asik sendiri, bosan gitu kan. Nah, tapi ya tidak apa-apa, namanya orang belajar. Kadang itu gini Bu, saya sudah membawa RPP itu terpaku dengan apa yang saya bawa. Setelah itu saya itu tidak berfokus pada situasi keadaan dari siswanya. Nah, kendalanya itu di situ. Bagaimana cara supaya agar saya merubah mindset saya seperti itu? Jadi gini ya, kita kalau di kelas, ibaratnya saya analogikan wayang dan dalang. Kita guru itu harus guru sebagai dalangnya dan siswa itu sebagai wayangnya. Nah, kita nggak boleh kehabisan cara. Kita sebagai dalang, ya bagaimana caranya wayang saya tetap bisa jalan. Ya kita Mbak Nelly ya. Saya yakin jenengan itu juga punya trik tersendiri bagaimana cara menarik siswa. Ya belajar, menurut saya mengajar itu adalah belajar yang sangat menarik, yang bisa kalau bahasa Inggrisnya itu gini, teaching is the best experience ya. Jadi mengajar itu adalah experience pengalaman yang luar biasa. Jenengan belajar melalui mengajar itu pasti outputnya bisa dirasakan. Semoga kedepannya saya bisa lagi. Saya yakin bisa. Mungkin cukup sekian Pak Is. Ya. Terima kasih.